bahwa kuasa kegelapan itu sudah memasuki segala bidang, segala area kehidupan manusia. Dia sudah masuki. Dia sudah masuki akademisi, dia masuki kampus-kampus melalui berbagai-bagai pengajaran-pengajaran pengetahuan. Dia masuki ilmu bidang-bidang kedokteran. Shalom sahabat khotbah populer. Tahukah sahabat bahwa iblis telah memasuki berbagai bidang untuk melancarkan niat bulusnya menjatuhkan manusia ke dalam dosa dan menyesatkan supaya manusia jauh dari Tuhan. Khususnya di zaman modern ini, kita harus mengenali apa saja media yang sebenarnya dipakai iblis dan mengandung kuasa gelap. Mari kita belajar supaya lebih paham dan antisipasi. Tentunya bersama hambanya, Bapak Pendeta Nathanael Lee. Semoga memberkati. Okultisme modern ini adalah suatu pengajaran atau suatu pemahaman atau suatu produk yang dihasilkan dari kuasa kegelapan yang berada pada zaman modern, zaman sekarang ini. Jadi diproduksi, dibuat, diajarkan itu secara canggih. Nah, kalau okultisme zaman dahulu, zaman jadul, banyak orang mungkin bisa mengenalnya. Contoh, kita tahu, wah, kita sekarang sebagai umat percaya, umat Tuhan, kita tidak boleh lagi terlibat dengan misalnya pegang-pegangan, misalnya pegang keris, pegang mandau, tombak pusaka, atau jimat-jimat, atau apapun juga yang produk-produk yang lama, kita tahu, banyak orang tahu. Nah, sehingga umat Tuhan meninggalkan hal-hal tersebut, tidak lagi terlibat dengan produk-produk okultisme pada masa yang lalu, tidak lagi bertapa, tidak lagi bersemedi di hutan, nah, tidak lagi latihan tenaga dalam, tidak lagi mengikuti ajaran-ajaran kebatinan, nah, tidak lagi mengikuti segala sesuatu yang sifatnya vulgar gitu, ketahuan, yang sudah diketahui. Nah, tetapi setan itu dia pun luar biasa. Dia adalah setan segala zaman juga. Setan zaman dulu, setan abad pertengahan, setan modern, dia pun berada di posisi yang sekarang, yaitu setan yang modern. Dan dia tetap akan melakukan penipuan-penipuan, penyesatan-penyesatan. Untuk apa? Tujuan akhirnya tetap untuk membinasakan umat Tuhan dan umat manusia secara umumnya. Nah, kembali kita melihat di dalam firman Tuhan, 1 Timotius pasal 4, ayat 1 dan 2. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Amin. Nah, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan itu, saudaraku, bahwa kita ini menghadapi satu penyesatan zaman modern melalui praktek-praktek okultisme juga yang secara modern. Nah, sehingga semakin canggih, semakin tersamar, semakin terselubung, semakin susah untuk diketahui. Yang pertama kita akan membahas, yang pertama yaitu jimat modern. Nah, jimat modern sebagai bagian daripada okultisme modern. Nah, apa itu jimat modern? Kita bisa lihat contohnya nih. Kita melihat di pasaran ya, banyak sekali beredar
Bapak Ibu bisa membesarkan layarnya untuk melihat bahwa di pasaran itu banyak sekali secara online dijual orang jenis kalung, cincin, gelang, dan sebagainya yang berkedok. Nah, kedoknya adalah kalung kesehatan. Nah, kalung yang memancarkan, nah itu bisa ditampilkan tulisannya nggak Bu? Bisa diangkat nggak? Nah itu, kalung, bioglas, kuantum bisa diangkat lagi sedikit. Nah, kalung, bioglas, kuantum, nah pendan, skalar energi. Nah, banyak sekali. Kalung, bioenergi, kalung yang berbau-bau seperti itulah, yang berbau energi yang dapat menolong manusia. Nah, di mana di dalam kalung itu ada memiliki simbol-simbol tertentu, lambang-lambang tertentu, tanda-tanda tertentu. Nah, jadi pada masa sekarang ini iblis menyamarkan produknya itu menjadi sesuatu yang sangat modern, sangat sangat artistik, sangat bagus. Dibuat secara pabrikasi, tidak lagi dibuat secara manual. Seperti produk-produk zaman ini kita melihat nih, kalung liontin, bioci, kuantum, pendan, skalar, energi, mandarin. Nah ini bahasa-bahasanya seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat bahasa-bahasanya seperti itu. Kalung bioenergi, kalung aura, kalung kuantum, kalung itu seperti gitu. Ah itu lihat, bisa dilihat tuh apa namanya ini nih. Itu simbol-simbol itu. Simbol-simbol tertentu dari jenis-jenis simbol-simbolnya New Age ya, atau Freemason atau Illuminasi, Illuminate. Jadi banyak sekali beredar di lapangan dan banyak sekali anak-anak Tuhan yang membeli produk ini karena produk ini memiliki propaganda yang kuat untuk menetralkan aliran darah, bisa menurunkan tekanan darah tinggi, bisa menyembuhkan penyakit ini itu, bisa menolak energi negatif, dan macam-macam seperti gitulah. Kedoknya, propagandanya. Padahal Bapak Ibu sekalian, saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah jenis sebenarnya jimat modern. Jadi prinsip daripada jimat itu adalah sama dari dulu sampai sekarang adalah sama, yaitu untuk mensugesti orang. Nah, kalau ini jimat jadul. Nah, kalau jimat jadul kan ketahuan bentuknya kasar, buatannya manual. Nah, mungkin bisa ditampilkan lagi Bu Debbie yang lain. Yang jadul, jimat-jimat jadul keris. Nah, itu kan seperti gini. Orang langsung tahu, kalau ini orang tahu, wah ini benda pusaka, ini masuk jimat, ini nggak boleh. Nah, tapi kalau kalung tadi, ini ini kan buatan manual nih, dijahit pakai jahit tangan aja, kain gitu, ditulis-tulisin apa, dibungkus sama benang hitam, dijahit secara manual, jadi kentara sekali, vulgar, kasar, orang langsung tahu, wah itu jimat Pak, nggak boleh, itu jimat Bu, nggak boleh. Nah tetapi kalau kalung pendan tadi, coba ditampilkan dulu satu kali lagi Bu. Apalagi bahasanya kan nggak ada nah seperti gini. Satunya lagi Bu. Jadi dari bahasanya yang tersamar tentu saja tidak ada bahasanya berbau-bau jimat. Nggak ada bahasanya berbau-bau klinik. Bahasanya itu bahkan bahasa kesehatan. Nah seperti gini, siapa yang tahu kalau ini jimat ayo? Ya kan nggak ada, karena nggak ada tulisannya. Nah, ini katanya dari bahan batu germanium, batu ini, batu itu, yang memancarkan energi, yang bisa yang bisa menyehatkan badan, memberikan kekuatan, memberikan energi, memberikan kesehatan, menjaga kesehatan, menolak energi negatif, ion negatif, dan segala macam bahasanya.
Padahal itu adalah bahasa propaganda semuanya. Banyak orang terjebak dengan benda-benda seperti ini. Dengan produk okultisme modern ini. Padahal ini adalah jimat. Kita melihat, ini jimat. Nah itu lihat tuh simbol-simbolnya tuh, itu bisa dilihat. Nah itu kalau diteliti itu simbolnya tuh. Nah itu simbol. Bahkan ada itu kan seperti apa ya, seperti kayak ada pentagramnya gitu di dalam. Nah itu simbol-simbolnya ada tuh. Nah itu kan ada tulisan-tulisan simbol-simbol di dalamnya. Nah itu bisa membuat orang terikat dengan kuasa kegelapan. Karena pada saat orang memakai produk dari kuasa kegelapan, orang itu kan akan terikat. Sama saja orang itu tidak memakai jimat zaman jadul, tetapi orang memakai jimat zaman modern. Kan sama aja. Berarti orang itu akan jatuh ke dalam perbuatan apa? Perdukunan. Nah, perdukunan modern ini pabrikasi, tidak lagi buatan manual. Buatan pabrik yang canggih dibuat sedemikian rupa, dikemas demikian rupa di dalam bahasa-bahasa kesehatan, bahasa-bahasa teknologi, bahasa-bahasa yang sangat canggih. Sehingga orang tertipu. Mereka akan menyesatkan orang di desa-desa, mereka akan menyesatkan orang di kota-kota dengan kemasan yang menyesuaikan juga. Mereka pelajari selera orang kota, selera orang berada, dipelajari. Dibuatlah kalung yang sedemikian rupa eksklusif, bagus, artistik, tetapi sebenarnya mengandung suatu tipu daya muslihat, ada kuasa kegelapan di dalamnya. Yang membuat apa? Orang yang memakainya berada di dalam kutuk. Jadi kita juga melihat pengajaran daripada kuasa kegelapan ini memasuki berbagai bidang kehidupan. Salah satunya adalah hipnoterapi. Nah, hipnoterapi. Hipnoterapi ini adalah suatu teknis ya, suatu teknis atau suatu cara untuk mencari atau memecahkan solusi kehidupan melalui proses alam bawah sadar. Ini hipnoterapi ini memasuki segala kalangan, memasuki kalangan bisnismen. Nah, diajarkan bagaimana sukses berbisnis, sukses memiliki pesona diri melalui teknis hipnoterapi. Nah, ini diajarkan. Padahal hipnoterapi ini adalah praktek kuasa kegelapan atau pengajaran kuasa kegelapan yang secara halus. Kan hipnoterapi ini turunan daripada sihir, turunan daripada gendam. Yang paling halusnya hipnoterapi. Kedoknya untuk apa? Untuk kesehatan. Supaya orang memiliki kepribadian yang lebih baik. Nah, dengan jalan apa? Menghipnotis dirinya. Dengan jalan apa? Menyeting ulang pemikiran alam bawah sadarnya. Nah, hipnoterapi ini kan adalah praktek sihir yang secara sadar orang itu mengikutinya. Nah, kalau sihir itu kan memaksa, orang dipaksa untuk tunduk. Kalau hipnoterapi ini orang dimuslihati supaya tunduk. Artinya secara sadar karena dia merasakan manfaatnya tadi, tertipu propagandanya. Nah, misalnya orang itu bermasalah dalam rumah tangganya, lalu dengan praktek hipnoterapi dicari itu di alam bawah sadarnya, dia dibuat nggak sadar dulu, lalu nanti ditanya, kenapa kamu suka marah-marah? Oh, nanti dia jawab dalam keadaan nggak sadar. Dijawab, ya karena saya waktu kecil, saya pernah dipukul, disakiti orang tua, atau apa segala macam. Nah itu, jadi mencari solusinya itu dari alam bawah sadar. Orangnya menjawab dalam kondisi tidak sadar. Nah sekarang jangan-jangan yang menjawabnya dia itu kuasa kegelapan. Bukan orang itu yang menjawab, karena orang yang dihipnotis tadi, yaitu praktek hipnoterapi, yang dihipnotis itu dia tidur, seperti tidur kan, nggak sadar, udah gini, kulai gini. Nah, lalu
diajaklah berkomunikasi. Kita melihat kan dulu berapa tahun yang lalu, banyak kan di TV dipraktekkan acara itu. Jadi hipnoterapi itu adalah bagian daripada sihir putih. Kan sihir itu ada dua kan, ada black magic. Black magic ini kan santet, voodoo, teluh, perang maya, itu kan black magic. Nah ini yang white magicnya. Yang berikutnya kita melihat di masyarakat sekitar kita pun berkembang klub-klub. Nah, ada klub senam, ada klub senam yoga, ada klub senam yoga dan pernapasan. Nah, di mana mereka mempraktekkan pemahaman atau pengajaran-pengajaran daripada yoga. Padahal yoga ini adalah produk daripada pertapa-pertapa zaman dulu yang ada di India. Di mana praktek ini adalah praktek penyembahan kepada dewa-dewa. Nah, kita bisa melihat tuh, dari gambar-gambar posisi orang yoga, itu semua posisinya posisi penyembahan semua kepada dewa-dewa. Jadi sebenarnya kalau kita jeli melihat, yang dipraktekkan itu adalah praktek penyembahan. Pertama adalah praktek penyembahan. Yang kedua adalah praktek mantra. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian harus mengetahui bahwa mantra itu bukan hanya lewat ucapan, tetapi mantra itu juga bisa melalui gerak. Dengan gerak-gerak tertentu, maka timbullah penyembahan dan pemanggilan kepada spirit-spirit atau dewa-dewa yang disembah. Dan pengajaran ini, paham ini dibawa secara modern ke dalam masyarakat. Nah, kita bisa melihat, mungkin di kota-kota besar banyak berkembang. Klub-klub senam yoga kan banyak dipraktekkan. Klub senam yoga. Nah, dari yang paling modern, di tempat-tempat yang elit, di tempat-tempat yang bagus, di tempat-tempat yang representatif untuk melakukannya. Sehingga unsur kliniknya itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi unsur kliniknya. Semuanya menjadi, ya tidak ada, tersamar begitulah, tersembunyi, terselubung. Padahal kalau orang paham, itu adalah praktek daripada penyembahan berhala yang terselubung. Yang diajarkan oleh kuasa kegelapan, melalui penyesat-penyesat pada zaman modern ini. Nah, berikut kita juga akan melihat kepada LOA, LOA, Law of Attraction, atau hukum tarik-menarik. Nah, sama, hukum tarik-menarik ini juga adalah pemberdayaan alam bawah sadar juga. Sama. Yaitu apa? Menggabungkan unsur diri dengan semesta. Nah, pengertian semesta ini multitafsir. Kalau di dalam kebatinan, yang namanya semesta itu adalah kuasa kegelapan yang ada di atas, yang ditarik, yang menguasai semesta. Nah, jadi banyak orang terlibat dengan berbagai-bagai pengajaran atau kegiatan yang berkedok. Nah, ini kan biasanya law of attraction ini kan dipakai untuk menarik kesuksesan, ceritanya itu untuk menarik kekayaan, untuk menarik keberhasilan hidup. Nanti setiap malam duduk bermeditasi sambil ngomong, saya sukses, saya berhasil, saya percaya nanti uang datang 1 miliar, uang datang 2 miliar, saya macam-macam seperti itu praktek-prakteknya. Dan praktek daripada LOA ini, Law of Attraction ini dapat digabung-gabungkan dengan meditasi, dapat digabungkan dengan afirmasi positif, dapat digabungkan dengan audio afirmasi, dapat digabungkan dengan audio gelombang otak. Banyak sekali pengajaran-pengajaran yang beredar di luar, yang sebenarnya adalah modernisasi daripada mistis atau okultisme jadul, zaman dulu.
Jadi mereka ganti casing. Tetapi intinya sama, spiritnya sama, yaitu pengajaran daripada kuasa kegelapan. Pengajaran yang tidak berasal daripada Tuhan. Jadi banyak sekali. Jadi kita harus berhati-hati. Banyak sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita melihat juga di salon-salon kecantikan tuh dipraktekkan. Itu apa? Totok aura. Nah, itu ada menunya kan, ada anunya, ada layanannya. Di mana dengan teknis tertentu mereka mempercaya bahwa di tubuh kita ini ada titik-titik energi yang dapat ditotok untuk mengakses supaya nanti aura kecantikan atau aura kewibawaan, aura keberuntungan itu keluar. Semua itu adalah praktek tipu daya kuasa kegelapan. Kita lihat juga di klinik-klinik terapi kesehatan itu ada terapi batu. Nah, nanti kalau orang yang sakit, orang mau menenangkan pikiran, itu dipasangi batu. Ditaruh di kepala, ditaruh di badan-badannya, banyak batu-batunya. Jenis-jenis batu ini, batu itu, yang mereka percayai adalah bisa mengeluarkan energi yang berinteraksi dengan energi tubuh kita dan menimbulkan harmonisasi yang bermanfaat untuk kesehatan, untuk kecantikan, untuk ini dan itu, macam-macam itu propagandanya. Semua itu adalah propaganda. Jadi pemahaman daripada pengajaran dinamisme, kita tahu ada pengajaran dinamisme kan zaman dulu itu. Mereka percaya bahwa suatu benda itu memiliki kekuatan. Nah, itu kan pengembangan daripada pengajaran dinamisme. Nanti batu ini mengandung ion positif, mengandung energi skalar, mengandung bioenergi, mengandung ini dan itu yang sebenarnya istilahnya pun kita nggak ngerti, istilahnya tuh nggak jelas. Seperti istilah-istilah yang mencaplok aja. Tetapi banyak sekali orang yang percaya hal itu, bahkan anak-anak Tuhan banyak yang terlibat hal itu karena bahasa kliniknya nggak ada, bahasa mistisnya nggak ada, bahasanya kan bahasa ilmiah semua. Propagandanya kan baik semua, dilihat selintas itu kan baik semua. Tidak ada yang salah. Nah, tetapi kita percaya firman Tuhan itu sanggup untuk membedakan segala sesuatu. Kita percaya firman Tuhan itu sanggup untuk membedakan hal-hal yang berasal daripada Tuhan dan hal-hal yang tidak berasal daripada Tuhan. Jadi, kemudian juga banyak sekali juga beredar di luar teknis-teknis seperti akupuntur. Pengembangan dari akupuntur itu refleksiologi, di mana pemahaman dasarnya adalah bahwa kesehatan manusia itu diatur oleh suatu medan energi. Nah, medan energi ini menempel atau bersatu di dalam seluruh pembuluh-pembuluh darah, pembuluh-pembuluh nadi di dalam tubuh manusia. Dan seluruh cakra-cakra atau gerbang-gerbang energi itu juga menempel di dalam organ-organ vital manusia. Artinya ada gerbang energi yang di kepala menempel dengan otak, ada gerbang energi yang menempel dengan mata, ada gerbang energi yang menempel dengan tenggorokan, dengan jantung, dengan hati, dengan limpa, dengan ginjal. Nah, pemahaman-pemahaman ini yang dikembangkan menjadi suatu ilmu pengetahuan baru. Ilmu pengetahuan yang sebenarnya tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, tetapi kebatinannya yang jalan. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa akupuntur itu kan mereka menekan suatu titik tertentu, dan titik itu dari titik yang ditekan itu mereka menyalurkan energi. Nah, biasanya orang yang ahli akupuntur atau orang ahli refleksiologi itu biasanya dia juga ahli tenaga dalam.
Karena untuk bisa mencapai titik-titik tertentu dalam tubuh manusia yang sakit, dia harus menyalurkan suatu energi rohani ke dalam tubuh orang itu. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali ya. Jadi kita harus berhati-hati. Begitu banyaknya pengajaran, begitu banyaknya ilmu pengetahuan, begitu banyaknya produk-produk yang sudah dimasuki oleh kuasa kegelapan. Sehingga firman Tuhan tadi yang dikatakan di dalam Ulangan 18, mohon Ibu Debbie bisa dibacakan ulang kembali. Ulangan 18 ayat 13 dan 14. Sebentar, Pak. Ulangan berapa, Pak? Ulangan 18 ayat 13 dan 14. 13 dan 14. Oke. Ulangan 18 ayat 13 sampai 14. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung. Tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Amin. Amin. Nah, di sini firman Tuhan sangat menegaskan kepada kita, haruslah hidup kita kudus. Haruslah hidup kita terpisah daripada lingkungan ataupun komunitas yang mempraktekkan hal-hal tersebut. Tadi kita bisa dapat mendengar dengan jelas dalam Ulangan 18, 13 dan 14 itu Tuhan melarang kita untuk terlibat hal-hal seperti itu. Karena orang-orang yang di luar Tuhan, mereka berada di dalam kegelapan. Mereka tidak bisa mengerti perkara-perkara rohani. Mereka tidak bisa mengerti perkara-perkara penyesatan. Mereka hanya bisa melihat sesuatu itu dari manfaat saja. Ya memang propagandanya baik. Untuk kesehatan, untuk kekayaan, untuk perubahan karakter. Semua bagus kan, tidak ada yang salah. Tetapi itulah, pada saat kita berada di dalam hidup kita di dalam Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita satu pengetahuan. Sehingga pengetahuan inilah yang menolong kita dapat hidup kudus, hidup benar, hidup berpengetahuan, dan hidup terpisah daripada hal-hal yang jahat, dan agar kita jangan terlibat dengan okultisme di dalam segala bentuk apapun juga. Silakan, Bu. Iya. Kita akan masuk di dalam sesi pertanyaan bersama Bapak Nathanael. Ini ada yang bertanya, Pak, oleh Maria Magdalena Lena. Shalom, Pastor. Apakah maksudnya seorang itu mengambil kain, duit, dan kayu karanda orang yang sudah meninggal? Apakah maksud mengambil barang itu, Pak? Biasanya, Bu, hal-hal begitu kan mereka mempraktekkan suatu pengajaran atau suatu ritual. Nah, orang biasanya mengambil kain daripada orang mati, mengambil kayu yang ada di keranda itu biasa untuk tujuan-tujuan tertentu yang sifatnya spiritual. Nah, kalau di tempat kami di Kalimantan, praktek itu dilakukan misalnya untuk menjaga rumah. Nah, nanti bahan-bahannya itu yang diambil kain orang mati, keranda, kayu keranda, atau apapun yang ada di dalam keranda orang mati itu diambil, diritualkan lagi, mereka pakai untuk bisa menjaga rumah. Sehingga pada saat misalnya rumah itu kosong, ada maling mau masuk, nanti maling itu bisa melihat ada orang di dalam rumah itu tidak kosong. Nah, intinya yang dilakukan itu adalah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu adalah praktek-praktek okultisme yang biasanya memberi petunjuk-petunjuk seperti itu, biasanya dukun-dukun untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, tujuannya ini macam-macam. Mungkin itu, Bu, jawaban saya. Terima kasih. Kita kepada Bapak Henry Ronald, tapi sebelumnya ke Ibu Verna ini
ada beberapa. Sebentar, Pak. Saya dulu beli penat kesehatan. Banyak harganya jutaan, tapi tidak terasa apa-apa. Jadi saya mau dipakai lagi, rasanya dibohongi. Saya pernah di hipnoterapi oleh seorang dokter psikiater untuk sembuhkan insomnia, tetapi tidak pernah dokter itu bisa bikin saya tidur. Saya tetap sadar. Dokter psikiater itu ahli hipnoterapi gagal. Law of Attraction juga diajarkan oleh seorang pendeta terkenal juga di Jawa Tengah. Katanya untuk mendapat apa yang kita mau disuruh tulis sampai 150 kali. Tapi kok bohong juga, jadi nggak pernah dikerjakan. Apa akupuntur juga termasuk kuasa kegelapan di kedokteran? Sudah resmi ada cabang resmi spesialis akupuntur. Bingung nih katanya, Pak. Gimana itu, Pak? Ya, itulah sebabnya Ibu Perna saya katakan bahwa kuasa kegelapan itu sudah memasuki segala bidang. Segala area kehidupan manusia, dia sudah masuki. Dia sudah masuki akademisi, dia masuki kampus-kampus melalui berbagai-bagai pengajaran-pengajaran pengetahuan. Dia masuki ilmu bidang-bidang kedokteran. Dia masuki perusahaan-perusahaan. Sehingga jangan heran kalau ada perusahaan-perusahaan yang memproduksi secara massal jimat modern ini yang katanya tadi untuk kesehatan, untuk ini, untuk itu. Tetapi nggak ada kan manfaatnya. Nggak ada manfaatnya, Bu. Karena memang tidak mungkin batu bisa menyembuhkan Ibu. Tidak mungkin kalung bisa menyembuhkan Ibu. Tidak mungkin kalung bisa melindungi Ibu. Ya itulah tadi, sugesti kan. Tetapi apa yang terjadi? Meninggalkan dosa untuk Ibu. Karena Ibu memakai jimat. Kemudian hipnoterapi. Hipnoterapi ini kan seperti yang saya katakan tadi, mencari solusi dari alam bawah sadar. Nah, contoh, Ibu tadi mengalami gangguan tidur, insomnia. Lalu Ibu dihipnotis untuk mencari akar masalah Ibu dari alam bawah sadar. Tetapi pada saat Ibu tidak sadar ataupun Ibu sadar, kita akan berhadapan dengan spirit yang tidak kelihatan. Karena roh itu kan tidak bisa kita lihat. Nah, tetapi apa? Kita menjadi buka celah. Buka celah terhadap apa? Transfer spirit. Nah, kemudian juga law tadi, law of attraction. Law of attraction ini kan sebenarnya kalau kita memahami dasar daripada pemahamannya adalah orang itu kan mau jadi Tuhan. Sehingga dia tidak perlu Tuhan. Saya bisa, saya sukses. Saya panggil uang datang, saya panggil rejeki datang, saya panggil keberuntungan datang. Dia tidak perlu Tuhan lagi karena dia sudah jadi Tuhan. Ya kan? Kalau kita kan di dalam Tuhan tidak demikian. Kita berdoa, Tuhan berkatilah kehidupan kami, supaya kami ini hidupnya baik, hidupnya berubah, perekonomiannya meningkat. Kita kan meminta kepada Tuhan. Kalau law of attraction itu tidak minta kepada Tuhan. Dialah yang jadi Tuhan. Makanya perkataannya kan, saya sukses, saya tarik rejeki banyak, uang banyak, kesuksesan hidup, keberhasilan, ini dan itu. Nah itu, kita lihat. Jadi setiap pengajaran daripada law of attraction itu kan bertentangan dengan firman Tuhan. Nah firman Tuhan di Yeremia itu kan ada, Yeremia berapa ya, 16 atau 17, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, law of attraction itu kan mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena apa? Dia mengatakan dia bisa. Dia sanggup mengendalikan alam semesta ini. Oh, berarti kan Tuhan dong. Nah, itu kan pengajarannya terselubung, Bu. Pengajarannya kan terselubung. Nah, kemudian juga akupuntur sama. Akupuntur itu
basic daripada akupuntur itu adalah pemahaman hatha kundalini atau yoga atau cakra di dalam tubuh manusia. Nah, titik-titik energi. Nah, jadi titik energi itulah yang ditotok, yang ditekan, yang ditusuk untuk disalurkan supaya energi-energi itu mengalir ke tempat yang mau diobati. Kita itu melihat hakikatnya yang salah. Hakikatnya salah. Badan ditusuk dan jarum tuh nggak salah ya, paling kita kesakitan kan. Tetapi muatannya. Karena kan yang namanya pengajaran, firman Tuhan katakan ya Bu Debi ya ragi kan. Nah kemudian Ibu berdoa supaya Tuhan melepaskan daripada ikatan-ikatan roh-roh jahat itu. Kita kembali kepada Bapak Henry Ronald. Shalom Pastor Nathanael, Bu Debi, saya mau tanya, apakah dengan memegang alat terapi bioglas tadi itu kita sudah terkena kutuk? Terima kasih banyak, Pak. Tentu saja kita terkena kutuk, karena apa? Kita memegang jimat. Kan perbedaannya yang Bapak pegang itu jimat modern. Ya kan? Kalau jimat yang jadul Bapak pasti nggak mau. Contoh, ada dukun kasih Bapak keris, Bapak nggak mau. Ya kan? Karena Bapak tahu itu jimat, itu pusaka, itu benda okultisme. Nah sekarang kalau yang kalung-kalung pendan tadi yang pabrikasi kemudian tidak ada bahasa mistis-mistisnya, ya tentu Bapak tidak tahu kan? Nah, karena Bapak tidak tahu, Bapak ketipu akhirnya. Sebenarnya yang Bapak pegang itu jimat. Makanya jimat itu dibuat secara pabrikasi, dibuat secara modern. Hilang bahasa ininya, bahasa mistisnya nggak ada lagi. Makanya bahasanya itu muluk-muluk. Untuk kesehatan, untuk ini itu. Tetapi firman Tuhan itu kan tetap nggak bisa dilanggar, Pak. Pada saat kita memegang jimat, entah itu jimat jadul, jimat modern, kita kan berdosa. Karena kita terlibat dengan okultisme kan. Terima kasih Pak Nathanael. Kita kembali kepada Bapak Sindidi. Shalom mau nanya, kalau nyekar di pesaraen Gunung Kawi, apakah ada kutuknya, Pak? Tentu saja yang namanya nyekar di daerah-daerah keramat, tentu aja ada kutuknya. Ya kan? Kutuknya apa? Kutuk dunia orang mati. Kita kan bisa melihat bahwa di pesarian-pesarian itu kan di sana kan ada banyak pemakaman-pemakaman keramat. Dan ada banyak-banyak pusaka di sana yang ditanam memang sehingga punya kekuatan. Dan tempat itu adalah tempat pemujaan. Ya tentu aja tempat itu otomatis saja memiliki kutuk yang kuat yang masuk dalam hidup kita kalau kita ke sana. Kita kembali kepada Ibu Maria Magdalena Lena. Pak, mau tanya lagi tentang mengambil kain, duit, dan kayu karanda. Orang yang sudah meninggal itu, apakah akibat dan kutuk orang itu ada kutuknya, Pak? Ya, tentu ada kutuknya, Bu. Kutuknya kan kutuk dunia orang mati. Karena itu kan berarti kita terlibat dengan dunia orang mati. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Ulangan itu kan kita tidak boleh berhubungan lagi dengan dunia orang mati. Nah, yang namanya kutuk dunia orang mati ini, kutuk alam kubur ini, dominannya itu adalah biasanya kehancuran hidup. Kehancuran hidup, kehancuran rumah tangga, kehancuran usaha. Jadi semuanya juga menjadi mati juga. Seperti gitu. Jadi harus pelepasan ya Bu, kalau ada Bu atau saudaranya ada terlibat hal seperti gitu, harus pelepasan. Terima kasih. Baik Pak, kita kepada Bapak Denny Rahi. Saya ingin bertanya, Kak, saya di kampung pernah mengalami kelenjar getah bening. Dia beraksi, dia berdoa minta kesembuhan dari Tuhan. Tapi bersama dengan itu dia juga bersaksi bahwa dia memberi kalung yang harganya
jutaan, tapi saya sembuh. Bahkan setiap orang yang sakit jiwa bercerita dengan kakak saya itu dia akan sarankan untuk beli kalung itu. Yang ingin saya tanyakan, apakah kesembuhan ini karena doa atau kalung? Karena kakak saya bersaksi bahwa ketika pakai kalung itu dia menjadi sembuh. Apakah bisa jadi kesembuhan itu bukan dari Tuhan? Silakan Pak. Jadi itu namanya sinkritisme. Nah, jadi sinkritisme itu berdoa kepada Tuhan tetapi juga memegang kekuatan yang lain. Nah, dia memegang kalung kan dan merasa kalung itu juga mensupport kekuatan sehingga bisa menyembuhkan orang. Nah, itu sinkritisme namanya. Pencampuran antara Tuhan dan kuasa-kuasa yang lain yang bukan berasal daripada Tuhan. Ya, kita akan kembali kepada Didili. Mau nanya, apakah di baptis Katolik sudah lepas dari segala kutuk? Berbicara tentang kutuk, berarti kan sesuatu yang mengikat hidup kita. Nah, kita baru tahu kita itu lepas daripada kutuk itu tentu saja dari faktanya atau dari akibatnya. Ya kan? Misal, orang itu memiliki kutuk sial aja misalnya. Hidupnya itu sial. Hidupnya itu sial, terus bikin usaha sial. Mau cari kerja sial. Bikin apa-apa aja sial terus. Nah terus setelah dia dibaptis, tiba-tiba hidupnya berubah. Hidupnya berubah, hidupnya itu menjadi baik, hidupnya itu diberkati Tuhan. Ya berarti lepas dong dia dari kutuk. Ya kan? Tetapi umumnya yang namanya kutuk itu harus melalui pengakuan pribadi kepada Tuhan dan penyelesaiannya adalah melalui doa pelepasan. Terima kasih Pak. Kita kembali kepada Ibu Caroline Margareta. Shalom Pak Nathanael, mau tanya Pak mengenai loa, bukannya itu hukum yang dibuat Tuhan yang Pak, bukannya Tuhan yang buat Pak. Misalnya seperti gravitasi anak Tuhan, bukan anak Tuhan kalau jatuh dari tempat tinggi pasti luka atau mati. Bersambung lagi nih Pak, masih banyak nih Pak, ada lagi Pak satu. Bedanya di keselamatan, kalau di Kejadian 11 ayat 6b, mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Caroline. Loa ini kan memang Tuhan itu menciptakan hukum. Dan kita melihat di dalam Alkitab pun Tuhan katakan bahwa apa yang kita kerjakan Tuhan berkati supaya bisa berhasil. Kemudian apa yang kita katakan pun dapat menjadi kenyataan. Tetapi dasar daripada loa ini adalah kepercayaan kepada diri sendiri dan kepercayaan kepada alam semesta yang dapat berinteraksi dengan dia. Di situ masalahnya. Bukan iman kepada Tuhan. Kan loa ini kan dia bersatu dengan alam semesta, menarik kuasa atau kekuatan alam semesta untuk mensukseskan hidupnya. Itulah loa ini kan artinya siapa aja bisa ikut, mau orang beragama, tidak beragama, terserah asal dia mempraktekkan loa itu. Artinya kan kita melihat dasarnya itu berarti pemberdayaan diri sendiri, bukan pemberdayaan firman Tuhan. Kalau pemberdayaan firman Tuhan kan, makanya loa itu kan seperti tiruannya deklarasi iman. Loa itu kan seperti tiruannya deklarasi. Kita kan deklarasi iman. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya hidupku diberkati Tuhan. Karena memang ada firman-Nya, orang benar diberkati Tuhan. Nah, tetapi yang namanya loa ini tidak berdasar kepada firman Tuhan, tetapi keyakinan kepada dirinya sendiri. Bahwa dia bisa menarik kekayaan, bisa menarik keberhasilan, bisa menarik keberuntungan. Seperti gitu. Terima kasih sahabat Khotbah Populer sudah menonton video ini sampai selesai.
Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, sudi kiranya mensupport dengan cara subscribe, like, and share. Tuhan memberkati. Pesan admin, marilah kita semakin waspada, kenali ciri-ciri kuasa gelap bekerja. Ingat, di zaman modern ini iblis menggunakan media yang canggih dan iblis sangat melek teknologi. Jangan anggap remeh. Ini menunjukkan dia ahli di medan perang sesuai dengan konteks, menyesuaikan dengan orang yang hendak dijatuhkannya. Jadi jangan tergiur dengan iming-iming bahwa ini media bisa membuat kita sukses, bisa membuat kita sehat. Pelajari dulu media tersebut. Dari mana latar belakangnya, apa tujuannya. Jikalau ada indikasi kuasa gelap atau magic atau jimat, stop, jangan langsung dibeli, apalagi dipakai. Karena ini berbahaya, nantinya akan mengikat. Sembuh tidak datang, sukses pun tidak terjadi, kita sudah terkena kutuk. Kutuk ini akan membuat kita menderita. Kutuk membuat orang jauh dari Tuhan. Kutuk membuat orang gagal dalam banyak hal. Karena kutuk berasal dari iblis yang berkaitan dengan dosa-dosa penyembahan leluhur. Jadi jangan pikir panjang lagi sahabat. Jikalau ada unsur magicnya, stop, jangan gunakan. Apabila sahabat sudah terlanjur menggunakan media-media kuasa gelap di zaman modern ini, atau sudah terlibat dengan segala penyembahannya, bertobatlah. Belum terlambat. Tuhan pengasih, Dia selalu menerima setiap orang yang mau bertobat. Mintalah berkat dari Tuhan saja. Kesehatan mujizat Dia bisa kasih, apalagi hanya sekedar karir sukses dalam pekerjaan. Jauh dari itu, yang tidak bisa dibeli pun Dia kasih, yaitu keselamatan kekal, hidup bersama Tuhan kelak di sorga. Kurang baik apa Tuhan itu? Kurang berkuasa apa Tuhan itu? Kok banyak manusia melenceng mengikuti jalan pintas, padahal jelas-jelas jalan yang ditempuh bersama iblis itu menuju kebinasaan, tetapi banyak orang sudah dibutakan. Bagi sahabat yang sudah di dalam Tuhan dan tidak terlibat dengan kuasa gelap atau media-media yang dipakai iblis di zaman modern ini, punya teman, kerabat, saudara yang terlibat kuasa gelap, mari kita ingatkan, kita tegur dengan kasih bahwa itu berbahaya. Jangan sampai mereka tersesat, lebih mengandalkan kekuatannya sendiri, lebih mengandalkan orang lain, pengetahuan, dan mengabaikan Tuhan. Mari berjuang, doakan mereka. Saya percaya indah pada waktunya mereka pun pasti dibebaskan. Asal kita ambil peran untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang tersesat. Ingat, satu jiwa berharga di mata Tuhan, dan Tuhan akan disenangkan apabila kita mau mengerjakan pekerjaannya untuk menjangkau jiwa. Daripada kita memakai jimat-jimat modern seperti yang sudah dijabarkan oleh Bapak Pendeta Nathanael Lee, lebih baik kita membeli perhiasan yang mengandung unsur rohani, misalnya seperti kalung emas dan menggunakan mainan salib. Ini justru bermanfaat untuk mengingatkan kita betapa spektakulernya pengorbanan Kristus di kayu salib, yang rela
menyerahkan hidupnya, dirinya untuk manusia yang berdosa. Setiap orang yang percaya akan diselamatkan. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, maka sahabat akan diselamatkan. Jadi sekali lagi sahabat, stop membangun interaksi dengan kuasa gelap. Bagi sahabat yang baru tahu mengenai jimat atau mengenai media yang dipakai iblis di zaman modern, bertobatlah, sadarlah. Karena lebih berbahaya kita sudah tahu itu salah tapi masih melakukan. Kiranya Allah damai sejahtera menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati.